Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah anak-anakku semua, kita semua masih diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga pada hari ini di hari Selasa yang ceria dan semangat ini kita masih bisa berkumpul dalam pembelajaran di hari yang luar biasa ini walaupun lewat jejaring internet atau daring. Oke anak-anakku semua, sudah siap belajar hari ini? Sudah ya, insya Allah siap semua, harus semangat. Oke anak-anakku, kita awali dengan membaca suratul Fatihah bersama-sama dalam pembelajaran di hari ini. Oke, liridhahi ta'ala li syafaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah, semoga surah Al-Fatihah yang kita kumandangkan senantiasa mendatangkan ridho Allah sehingga kita mendapatkan kemanfaatan belajar hari ini. Amin ya rabbal alamin. Oke anak-anakku, hari ini semua kita akan belajar mengenai membuat patung. Nah, materi kita adalah patung ini, patung Nusantara. Oke, masih ingat kan kalian di modul 1 kemarin? Di situ kita sudah membahas mengenai patung, teknik pembuatan patung, jenis-jenis patung. Hari ini Ustadz Muji akan mengulas balik lagi mengenai materi terkait dengan patung. Siap belajar ya? Oke, sebelum belajar kita mulai. Ustadz ada satu video ini. Kalian tonton, kalian simak video yang Ustadz putarkan. Oke? Untuk teman-teman, ada Mas Fatih, Mas Waras, Mas Afan, Mbak Eran, Mbak Naura, dan lain sebagainya. Itu yang masih off kameranya, mohon di-on-kan atau dinyalakan. Oke, Ustadz akan share screen satu video yang bisa kalian tonton. Kalian simak, ini adalah pembuatan patung sederhana. Patung dari gipsum. Nah, bahannya gipsum, nak. Baik, kita akan mempersiapkan alat dan bahan terlebih dahulu. Kita mulai dari yang pertama, yaitu ada wadah dan sendok, di mana wadah dan sendok ini fungsinya adalah untuk membuat adonan. Nanti kita akan masukkan ke dalam wadah dan akan diaduk oleh sendok. Namun sendok dan wadah ini tidak harus sama, boleh diganti dengan wadah yang lain yang memang kalian punya di rumah, seperti baskom atau piring plastik, silakan. Dan alat selanjutnya ialah cetakan. Cetakan ini berfungsi untuk membentuk adonan sehingga menjadi patung gipsum yang keras nantinya. Jadi nanti kita akan masukkan adonan ke dalam cetakan sehingga nanti adonan tersebut mengikuti bentuk dari cetakan yang kita gunakan. Ya, ini dengan bahan gipsum dicetak, nak ya. Kura-kura. Ada alatnya, ada bahannya. Alatnya adalah Selanjutnya cetakan. ada wadah air. Untuk ada wadah praktik kali ini air. saya menggunakan gayung sebagai wadah air. Namun kalau kalian ingin mengganti gayung ini dengan gelas, dengan baskom, Kita agak cepatkan lagi ya. botol, ini bahan utamanya adalah bubuk gipsum. Nah, ini bubuk gipsum. Gipsum Gipsum ini itu dalam akan bentuk powder atau digunakan bubuk, untuk nak. membuat adonan.
Harganya seperti semen. Rp5.000 per kilogram. Rp5.000 per Silakan beli di kilogram loh, material ini murah terdekat. sekali. Dan yang terakhir di sini kita punya plastik. Plastik ini digunakan sebagai alas agar tidak tercecer di lantai adonan yang kita masukkan ke dalam cetakan. Seperti itu. Masukkan tepung gipsum dalam wadah. Jadi tepung itu merupakan tepung gipsum. Nah, kalian bisa membelinya itu di alat-alat bangunan, bahan-bahan bangunan, toko bangunan itu ada. Masukkan 6 sendok tepung gipsum ke dalam wadah. Jika menggunakan sendok makan, masukkan 8 sampai dengan 10 sendok tepung gipsum. Nah, kemudian tuangkan air perlahan. Air ya, air yang jernih. Tuangkan air sedikit demi sedikit agar yang masuk tidak terlalu banyak. Oke, lalu aduk sehingga adonan mengental. Ingat, jangan terlalu encer dan jangan terlalu keras. Karena nanti kalau terlalu encer akan tidak bisa dibentuk. Kalau terlalu keras juga sulit dibentuk. Aduk sampai seluruh tepung menyatu dengan air. Kita bisa memperkirakan, nak, untuk membuat adonan ini. Adonan siap untuk dicetak. Lah, kalian bisa lihat seperti bubur itu. Ya kan? Nah, di situ nanti kalau adonan sudah siap untuk dicetak, baru dimasukkan dalam cetakan. Ini dengan cara mencetak. Nah, buat patung instan dari bahan gipsum dengan cara mencetaknya. Nah, kalau sudah seperti ini, nanti didiamkan sampai mengering. Keringkan adonan selama 30-45 menit hingga mengeras. Ini lama-kelamaan dia akan mengeras sendiri kok, nah, nggak perlu dijemur di terik matahari. Tekan dan lengkungkan cetakan secara perlahan sehingga terlepaslah itu patung dari gipsum. Wah, bentuk kura-kura, patung siap untuk diwarnai. Ini masih belum ada warnanya, masih warna dasar dari gipsum. Kita siapkan pewarnanya. Bisa dari akrilit, perhatikan. Nah, ini patung yang terbuat dari lilin. Oke. Patung yang dari lilin ini, nah, kalian bisa perhatikan diukir atau dipahat. Nah, wah, bentuk apa ya ini nanti? Ternyata dia video ini membentuk lilin itu menjadi patung monark. Nah, dengan cara apa? Dengan cara diukir atau dipahat. Tapi alat pahatnya kecil. Karena kenapa? Karena bahan dari patungnya itu adalah lilin. Lilin itu adalah salah satu bahan patung yang lunak, sehingga mudah dibentuk. Seperti plastisin juga. Karena lilin ini tersedianya itu sudah dalam bentuk padat, nah, jadi kebanyakan menggunakan bahan lilin itu dengan cara dipahat atau diukir ini. Kita agak cepatkan ya. Nah,
Tapi kalian harus hati-hati, karena kenapa? Karena bahan dari lilin ini mudah akan patah atau rusak. Jadi kalian memang harus berhati-hati dalam membuat patung dari bahan lilin. Memahatnya atau mengukirnya itu harus pelan-pelan. Wah, indah sekali kan? Sekarang video berikutnya. Nanti Ustadz akan putarkan 4 video insya Allah. Nah, ini kerajinan dari bahan kayu. Bahan dasarnya kayu. Sama ini juga patung, nak. Lah, itu ada kayu yang sangat besar sekali. Tidak beraturan bentuknya. Karena itu pangkal dari pohon. Jadi bagian bawah sendiri, bagian pangkalnya. Biasanya itu sudah tidak digunakan dalam bangunan. Karena yang digunakan biasanya itu yang bagian yang lurus-lurus. Ini bagian pangkalnya, sudah mendekati akar atau dekat dengan tanah. Ini akan dibentuk menjadi patung. Ustadz akan sedikit percepat. Itu tadi proses pemotongan dan ini proses pemahatan. Nah, yang dilakukan Bapak ini dengan cara memahat, dipahat sedikit demi sedikit. Jadi kayu yang tadi tidak berbentuk itu dipahat sedikit demi sedikit. Lama kan? Lama banget ini, memerlukan konsentrasi yang sangat penuh. Karena kenapa? Karena dengan cara teknik memahat dan bahannya keras dari kayu ini itu memerlukan waktu dan ketelitian yang lama. Ini dengan cara memahatnya. Tadi seperti ini, belum jadi apa-apa. Ini proses pemotongan. Masih proses pemotongan. Nanti kalau sudah mulai proses pemahatan, kalian akan lihat. Nah, dipahat-pahat seperti ini, bentuknya menjadi sisik-sisik naga. Luar biasa kan? Ini kreasi dari bangsa kita Indonesia, salah satunya patung Nusantara. Oke, next Ustadz akan perlihatkan video selanjutnya. Nah, masih tahu kan ada patung pajangan yang terbuat dari logam atau besi? Siapa sangka bisa hasilkan Nah, kerajinan yang cantik dan menawan. Besi itu juga bisa, logam itu juga bisa dibuat patung. Asal Kecamatan Trowulan, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur. Wah, ini dari Mojokerto. Kuningan spesial loh fams, mengandung antiseptik atau antibakteri. Bahan kuningan sering dipakai di lingkungan medis. Katanya kuningan mampu mendisinfektan diri sendiri dari banyak bakteri dalam waktu 8 jam. Keren ya. Kerajinan patung dari Trowulan berawal, maklum deh, titik didih logam kuningan bisa sebetulnya mencapai itu 900 bisa jadi derajat bahan-bahan Celcius. logam bekas. Nah, Panas bingit deh fams. logam-logam Sambil bekas menunggu kita yang buat cetakannya dulu. Kali ini kita bikin dilelehkan bentuk patung dan suhu kuda. di atas dari Lilin cair 100 jadi bahan derajat bakunya, Celcius. fams. Jadi di atas Masukkan 100 lilin derajat cair Celcius. panas ke dalam cetakan. Lalu celupkan ke dalam air. Cairan lilin yang membeku langsung membentuk sesuai dengan wadahnya. Cetakan lilin yang udah jadi lanjut diberi adonan dari campuran semen dan pasir. Tunggu selama 2-3 jam hingga bagian dalam mengeras. Proses berikutnya butuh ketelitian fams. Detil cetakan patung harus dirapihkan manual dan dipaku sebagai penahannya. Pokoknya harus mirip betul kayak aslinya. Dari ujung kepala sampai ujung ekor. Gak nyangka ya, untuk bikin cetakannya aja prosesnya rumit dan panjang. Cetakan patung yang udah berbentuk lanjut dilapisi dengan cairan tanah liat. Istilahnya sih ngemil. Penjemurannya hingga 3 hari loh fams. Sabar. Setelah kering, cetakan udah bisa dibakar. Proses pembakaran butuh waktu 8 jam dengan bahan bakar kayu kering supaya panasnya rata. Saat diangkat kelihatan banget tuh panasnya, merah membara. Hati-hati ya fams.
Sekarang tinggal dicor aja nih. Tuang cairan logam kuningan ke dalam cetakannya, Fems. Setelah dicor bisa kok langsung dipecahkan. Percaya deh, hasilnya keren banget, Fems. Aneka patung logam kuningan ini bahkan sudah mendunia loh. Canggih ya. Nah, canggih sekali. Ternyata logam itu juga bisa dibuat patung yang indah bahkan luar biasa. Dan cetakannya itu dari tanah liat. Jadi sekali pakai itu cetakannya langsung dipecahkan, jadilah itu patung dengan cara teknik cor. Karena logam itu kerasnya luar biasa. Terakhir ya, yaitu dengan bahan batu. Nah, biasanya di candi-candi itu ada kan di Candi Prambanan, di Candi Borobudur, kalian menemukan patung dari sahabat batu. Nusantara. Kerajinan pahat batu telah lama dikenal di Indonesia. Mungkin sejak ratusan tahun lalu. Iya. Dan uniknya kerajinan ini tetap dipelihara hingga sekarang. Dan sekarang kita berada di daerah di dekat Magelang, Jawa Tengah. Ini ada tempat yang cukup unik, yaitu ada pengrajin pahat batu, dan uniknya batunya bukan batu cor tetapi batu asli. Yuk kita lihat. Kita agak cepatkan ya. Nah, itu prosesnya. Jadi memang dari batu alam. Nggak dari proses pemotongan, pemahatan, sehingga menjadi patung yang luar biasa. Jadi memang patung batu ini ada dua jenisnya. Ada dari batu alam dan juga batu cor dari semen. Nah, sekarang kita sudah bersama Pak Waryono, pepahat, pengrajin, dan sekaligus pemilik daripada Sanggar Primitif ini. Apa kabar Pak Waryono? Sulit untuk dicepatkan. Tempatnya unik juga Pak. Pak, bisa diceritain nggak? Awalnya ide mendirikan Sanggar ini seperti apa, dan apa aja sih yang pernah dibuat oleh Sanggar Primitif ini? Itu awalnya itu dari saya bekerja kepada bos-bos pinggir jalan yang mempunyai sanggar pahat seperti ini juga, itu di pinggir jalan. Oke. Oke anak-anakku semuanya, Ustadz off-kan dulu videonya. Nah, tadi kalian semua sudah melihat beberapa video pembuatan patung. Mulai dari bahan yang lunak, ada yang dari lilin, ada yang dari gipsum, terus sampai dengan dari bahan yang keras seperti batu, kayu, dan lain sebagainya. Itu adalah cara pembuatan patung. Sekarang Ustadz akan memberikan materi sekilas, setelah itu kita akan mengoreksi atau membahas langsung soal-soal yang berkaitan dengan patung Nusantara di modul kalian. Oke, Ustadz akan bahas sebentar mengenai materi yang sebetulnya sudah Ustadz pernah sampaikan dulu di modul 1 dan modul 5. Ustadz akan cari dulu. Oke, perhatikan di sini bisa melihat di layar kalian Bisa. Bisa ya. Oke, Ustadz jelaskan sejenak. Jenis seni patung juga bisa dikelompokkan menurut fungsinya. Berdasarkan fungsinya ini, jenis patung itu terbagi menjadi beberapa. Di antaranya ada seperti patung religi. Nah, patung religi ini patung yang dibuat dengan tujuan sebagai sarana beribadah dan bermakna religius bagi beberapa agama. Contohnya seperti Hindu, Buddha, itu mereka menggunakan patung ini sebagai patung religi. Seperti di Bali sana. Di Bali sana kan banyak yang beragama Hindu. Mereka juga memanfaatkan patung religi. Orang Buddha, orang Hindu, dan ada beberapa lagi yang dimana berkeyakinan tentang adanya dewa-dewa semacam itu. Itu memanfaatkan patung religi. Terus selain patung religi, ada patung monumen. Nah, ini sering kita lihat. Patung monumen ini adalah patung yang dibuat memperingati atau mengenang peristiwa dan kejadian yang bersejarah atau jasa seorang pahlawan di masa lampau. Biasanya itu sebagai ikon dari sebuah kota atau wilayah. Contohnya lagi misal monumen
SLG itu, Simpang 5 Gumul. Itu termasuk patung monumen juga, Nak. Terus ada patung Pancoran di Jakarta. Terus ada itu di dekatnya Sekartaji itu ada patung juga kan? Nah, itu juga patung monumen. Selanjutnya ada patung seni. Patung seni ini dibuat bertujuan sebagai karya seni murni untuk estetika yang hanya dinikmati keindahan bentuknya, pure untuk keindahan bentuknya, biasanya sebagai pajangan. Patung kerajinan ini fungsinya itu untuk dijual, Nak. Patung jenis ini dibuat oleh para perajin dan fungsinya ada nilai ekonomisnya, dijual. Terus ada patung arsitektur. Patung arsitektur dibuat untuk menunjang dalam konstruksi bangunan dan bernilai estetika atau keindahan juga. Jadi biasanya itu patung-patung ukiran yang berada pada bangunan. Nah, itu juga termasuk patung, tapi arsitektur jenisnya. Terus yang terakhir ada patung dekorasi. Patung dekorasi dibuat dengan tujuan untuk menghias bangunan atau lingkungan taman, baik taman rumah maupun taman bermain. Biasanya berbentuk ikan yang bisa mengeluarkan air, pancoran, semacam itu dan lain sebagainya. Nah, selain itu ada beberapa teknik dalam kita bisa membuat patung. Yang pertama teknik butsir. Yang dimana teknik busir ini salah satu teknik membuat patung dengan cara mengurangi bahan lunak seperti tanah liat, gips tadi, malam dan bahan yang berstruktur lunak lainnya sehingga tercipta karya patung yang memiliki nilai estetika. Jadi seperti kita membuat gerabah. Nah, terus teknik modeling. Teknik modeling ini merupakan teknik dalam membentuk patung dengan cara membuat model terlebih dahulu dan setelah itu dibentuk patung sebenarnya. Jadi membuat wadahnya dulu, Nak, cetakannya. Teknik cor tadi yang dari logam tadi. Teknik ini biasanya digunakan pada proses pembuatan patung dengan bahan dasar logam. Pembuatannya diawali dengan memanaskan logam sehingga mencair kemudian dituangkan dalam cetakan patung yang telah dibentuk berupa patungnya. Nah, ini teknik cor tadi, Nak. Terus ada terakhir teknik pahat. Teknik pahat ini biasanya dilakukan dalam proses pembuatan patung dengan bahan dasar keras seperti kayu, tulang, batu, dan lain sebagainya. Jadi dipahat sedikit demi sedikit sehingga membentuk sebuah patung. Nah, bahan jenis patung itu ada 3. Ada lunak, sedang, dan keras. Lunak itu seperti tanah liat, plastisin, sabun, lilin, itu lunak. Terus yang sedang itu seperti kayu waru, kayu sengon, kayu randu, dan kayu mahoni. Sedangkan yang berbahan keras itu dari kayu jati, kayu ulin, batu, bahkan dari logam itu dari bahan keras. Oke, materi singkat dari Ustadz Muji ini, apakah ada yang mau ditanyakan? Belum ada, Nak, ya. Sekarang Ustadz share materinya. Maksud saya adalah soalnya. Sekarang dilihat modul kalian. Dipersiapkan modul kalian semua. Ustadz akan share soal 1 sampai dengan 10. Kita akan jawab dengan cepat. Karena waktu kita tinggal 10 menit. Nah, ada 10 soal berkaitan dengan patung. Bismillahirrahmanirrahim. Ustadz yang akan baca, kalian yang akan menjawab. Nomor 1. Guci keramik di dalam rumah merupakan hasil karya seni rupa titik-titik dimensi. Ayo, berapa, Nak? 3. 3 dimensi. Oke, betul sekali. 3 dimensi. Kalian bisa menyilang gambar 3 dimensinya. Jawaban 3 dimensi. Selanjutnya, berikut yang termasuk karya seni rupa 3 dimensi adalah patung, lukisan, kertas gambar, atau motif kain. Patung. Good, betul sekali. Nomor 3, patungnya dibuat dengan tujuan untuk memperingati atau mengenang peristiwa dan kejadian bersejarah atau jasa pahlawan dalam sebuah bangsa. Disebut patung apa? Patung monumen. Monumen. Good, luar biasa kalian. Tadi materinya sudah ada ya, Nak, ya. Kalian berarti sudah memperhatikannya. Nah, ini ada sedikit kesalahan di sini. Berikut alasan patung termasuk karya seni rupa 3 dimensi, kecuali memiliki ukuran panjang, memiliki ukuran lebar dan tinggi, dapat dinikmati dari segala arah, dan D, hanya dapat dinikmati dari satu arah. Segalanya ini diganti satu, Nak. Hanya dapat dinikmati dari satu arah. Dinikmati dari segala arah. Jawabannya yang kecuali. Hanya Jawabannya dapat apa? dinikmati dari segala arah.
Kalau segala arah itu patung karya seni 3 dimensi. Bisa dari samping, dari atas, dari Dari bawah. satu arah. Dari satu arah saja. Itu 2 dimensi. 2 dimensi itu hanya bisa dinikmati dari satu arah. Contohnya apa? Lukisan, gambar kalian. Itu satu arah saja, nak. Hanya bisa dinikmati dari depan. Kalau kalian lihat dari samping, ya gambar itu tidak akan terlihat dengan jelas. Paham ya? Sekarang nomor 5. Berikut ini adalah yang bukan merupakan bahan untuk membuat patung dengan teknik memahat. Ayo, yang teknik memahat lah ya. Yang bukan. Kayu memahat bukan, nak? Gips. Ya. Gips. Batu memahat bukan, nak? Ya. Ya. Lilin memahat apa enggak, nak? Ya. Yang tidak adalah gips dengan cara dicetak. Oke. Selanjutnya, teknik cetak tekan atau yang disebut dengan cor digunakan untuk membuat patung dari bahan apa? Logam. Lihat. Ada batu, Logam. kayu, logam, tanah liat. Logam. Logam. Cetak tekan itu seperti corna. Jadi ya itu adalah logam. Ustadz akan bahas satu persatu. Kalau batu dan kayu itu dengan cara dipahat. Tanah liat itu dengan cara butsir. Mengurangi sedikit demi sedikit sehingga membentuk sebuah patung. Seperti kita membuat gerabah dengan cara butsir itu. Diputar, lalu dikurangi sedikit demi sedikit bagiannya dan kita bentuk menjadi sebuah keramik dan lain sebagainya. Itu dengan cara butsir. Bahannya adalah tanah liat. Berikutnya, nak. Tanah liat dan plastisin merupakan bahan-bahan membuat patung yang termasuk dalam bahan lunak, keras, sedang, atau kuningan. Lunak. 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 Good Lunak. sekali. Nah, di sini nomor 8, kalian bisa lihat gambarnya. Karya tersebut menggunakan bahan dasar batu, kayu, besi, atau tanah liat. Tanah liat. Tanah liat. Karena ini dengan teknik butsir, nak. Ini mengurangi bahannya. Jadi dikurangi dibentuk menjadi sebuah guci ini. Tanah liat. Good. Selanjutnya, nak. Patung Asmat berasal dari daerah mana ya? Papua. Papua. Good. Sebutkan 3 jenis bahan baku untuk membuat patung. Batu. Tanah liat. Batu. Lilin. Batu, kayu, tanah liat. Bisa gipsum juga, bisa lilin, dan lain sebagainya. Oke, luar biasa. Gimana? Besi bisa, Us. Bisa logam, tulis saja logam bisa. Logam, gipsum, lilin, dan lain sebagainya. Kalian tulis di modul kalian. Nah, alhamdulillah 10 soal terkait dengan patung kita sudah bahas semuanya, materi singkat dan juga beberapa video sudah kalian saksikan hari ini. Ada yang mau ditanyakan, nak, berkaitan dengan patung, nak? Waktu kita masih 3 menit lagi. Aman? Oke, sekarang coba nyalakan semuanya. Ustadz foto dulu sebagai dokumentasi hari ini. Semuanya senyum, lihat kamera kalian senyum semua. Oke, 1, 2, 3. Oke, tunggu. Oke, sekarang Ustadz foto lagi. 1, 2, 3. Oke, anak-anakku semua. Alhamdulillah kalau tidak ada pertanyaan. Setelah ini nanti tepat pada pukul 10 nanti akan ada Zoom lagi yang kedua, yaitu berkaitan dengan PPKN dengan Usbalkis. Kalian semangat ya belajarnya. Masih ada waktu kurang lebih 10 menit. Yang belum sholat duha, mari laksanakan sholat duha kalian bagi yang tidak berhalangan. Oke, tetap jaga ibadahnya, jaga belajarnya yang semangat. Insya Allah apa yang kita cita-citakan akan tercapai. Oke, Ustadz akhiri.
Kita akhiri sama-sama dengan cara membaca hamdalah bersama-sama. 1, 2, 3. Alhamdulillahirabbil alamin. Semua sudah presensi ya? Kalau sudah, Ustadz cek, Ustadz akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, lihat kamera terakhir. Oke, dadah. Sampai jumpa besok lagi.